Komisi Pemilihan Umum RI melakukan ancang-ancang guna menghadapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin. Dan pemirsa, kita akan melihat informasi atau mengetahui informasi terkait pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sudah ditutup. Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 63 gugatan. Lantas bagaimana tahapan selanjutnya? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat pagi Nadia, apa saja tahapan selanjutnya usai para pemohon mendaftarkan gugatan? Ya, selamat pagi Naila dan juga pemirsa. Benar sekali, Mahkamah Konstitusi telah menutup pendaftaran terkait dengan gugatan atau permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pada 23 Maret kemarin yang sebelumnya dibuka selama 3 kali 24 jam pasca KPU menetapkan presiden dan juga wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, sekaligus penetapan untuk pemilihan legislatif begitu. Dan untuk di hari ini, selain ada rapat pleno hakim yang tadi saya sempat konfirmasi kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Saldi Isra, di samping itu juga akan ada registrasi PHPU untuk Pilpres, dan di hari ini akan ada proses dari kelengkapan berkas-berkas pemohon dan nantinya akan dilakukan pencatatan dari permohonan tersebut. Setelah itu akan ada permohonan ataupun penerbitan, maksud saya, terkait dengan akte dari registrasi perkara. Apabila nanti seluruh proses ini sudah selesai, besok di tanggal 26 Maret 2023 akan ada pengajuan permohonan pihak terkait begitu, dan nanti atau besok maksud saya akan diberitahukan atau ada pemberitahuan terkait dengan hari sidang pertama terkait gugatan-gugatan kepada pemohon, begitupun pihak-pihak pemberi pernyataan atau keterangan. Salah satunya adalah yang akan menjadi pemberi keterangan yakni Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Dan setelah itu di tanggal 27 Maret nanti akan menjadi hari sidang pertama di mana nanti akan digelar sidang pemeriksaan, begitupun juga dengan rapat permusyawaratan hakim, dan diikuti juga paling lambat di tanggal 22 April untuk Pilpres akan ada sidang pengucapan putusan begitu, dan untuk permohonan dari Pileg sendiri ini akan berlangsung selama 30 hari, berbeda dengan Pilpres yang hanya 14 hari begitu. Nanti setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi akan ada tindak lanjut dari KPU pusat, provinsi ataupun juga KPU kabupaten kota. Seperti yang kita ketahui, memang hingga saat ini sudah ada 2 gugatan untuk Pilpres yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, di mana mereka meminta adanya diskualifikasi paslon terpilih yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dan mereka meminta bahwa digelarnya PSU atau pemungutan suara ulang tanpa adanya keterlibatan Gibran, dan nantinya mereka juga meminta untuk presiden ini tidak ikut campur dalam PSU yang akan digelar. Sedangkan untuk gugatan satu lagi diajukan oleh tim hukum Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Serupa, mereka meminta adanya diskualifikasi untuk paslon terpilih lantaran dinilai telah melanggar aturan atau hukum, dan mereka meminta PSU digelar secara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Selain itu, mereka juga meminta pembatalan untuk keputusan KPU. Seperti yang kita ketahui dari Ketua Deputi TPN Ganjar Mahfud, setidaknya sudah akan menghadirkan untuk disidang sebanyak 30 saksi dan juga 10 ahli, di mana yang kian mencuat adalah akan ada Kapolda, seorang Kapolda yang dihadirkan begitu. Namun secara terpisah untuk dari Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan untuk Kapolda siapapun untuk hadir sebagai saksi ataupun ahli, lantaran memang dinilai aparat kepolisian ini harus bersikap netral begitu. Dan di samping itu untuk Pileg sendiri, ini setidaknya partai-partai yang mengajukan diantaranya ada P3, PDIP, Hanura, Perindo, dan beberapa partai lainnya. Kita akan terus mengawal, Naila, terkait dengan perkembangan sengketa pemilu dan bagaimana penanganan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian, Naila, kembali ke studio. Terima kasih rekan Nadia Soraya dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.